Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya baik-baik saja dan selalu ceria. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe ya. Tanpa dukungan kamu, Sora tidak bisa berarti apa-apa. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. I love you as always ya. Dan hari ini kita mau lihat ya, pembacaan hari ini temanya apa Sora? Oke. Hari ini temanya adalah yang sesungguhnya ingin dia sampaikan kepadamu, oke? Sora akan tetap selalu men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonan sama kamu. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja yuk pembacaannya sekarang. Let's go! Oke Sarah, jadi gini lah ya, kalau Nini bikin konten, udah pasang ini mic-nya, ya kan? Udah ngocok, udah lebarin kartunya. Jeng jeng, ternyata belum dinyalain mic-nya. Jadi saya tidak akan mengocok ulang, saya tidak akan shuffle ulang, saya akan menjelaskan ulang aja kartunya apa ya. Oke, yang pertama ada Five of Wands. Di sini menceritakan bahwa orang ini adalah orang yang memang punya sedang dalam situasi banyak perdebatan sama kamu. Kalian punya banyak sekali keinginan yang membuat kalian jadi tidak sejalan. Nah, hal ini membuat dia sebenarnya banyak murung, banyak bingung, banyak stagnan gitu loh ya di dalam pikiran juga. Seperti ini arahnya mau kemana gitu loh ya. Berikutnya mau gimana? Ada di dalam suatu situasi persimpangan kalau Saura lihat ya hubungannya. Nah, di sini lalu ada juga ada Three of Cups ya. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang kamu kenal sebelumnya dari lingkungan pertemanan kamu. Mungkin kalian punya hobi yang bareng, dari komunitas bareng, teman sekolah dan sebagainya. Orangnya cukup friendly dan cukup punya banyak sekali teman ya kalau yang Sora lihat di sini. Nah, orang ini sedang dalam situasi the tower juga. Jadi sedang dalam keadaan dan situasi yang sedang dalam situasi tidak stabil. Ada masalah yang datang secara tidak terduga ya, yang mengganggu kestabilan dia. Kalau Sora lihat di sini ada yang memang dalam situasi terganggu secara finansial atau pekerjaannya ya. Ada mungkin masalah keluarga juga. Ada juga di sini kalau Sora lihat memang sedang dalam situasi berada, kalau memang kamu pasangannya ya berada di ujung situasi yang di ujung tanduk. Sedang berada di antara situasi akan berakhirnya satu relationship ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan ya orang yang mengalami kejatuhan di dalam usahanya. Jadi kalau memang dia barengan sama kamu, kalian tuh situasinya sedang berada di dalam ujung tanduk ya, seperti kayak mau udahan aja gitu loh. Nah, terus di sini juga ada yang kalau Sora lihat kalian berdealing dengan seseorang yang kemungkinan ada yang juga di sini single parent gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, di sini ada Five of Wands ya. Tadi ditunjukkan ada gambar laki-laki. Jadi memang di sini seorang melihat banyaknya energi dari divine maskulin ya. Nah, orangnya adalah orang yang cukup kalau Sora lihat itu punya banyak keinginan dan banyak kemauan di dalam hidupnya dia ya. Jadi dia itu banyak juga dari mereka yang cenderung greedy gitu ya, mau semua, dan di sini juga banyak yang cenderung boros ya. Dalam menggunakan uangnya itu cenderung boros, akan membeli atau akan membayar apapun yang dia rasa dia suka gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada beberapa juga yang doyan makan gitu ya. Jadi terlalu gampang untuk mengeluarkan uang, sementara di Page of Pentacles dia tidak punya cukup tabungan atau tidak punya cukup savings ya di sini. Ini yang bisa menjadi masalah yang cukup krusial karena tidak cukupnya savings ya. Nah, lalu apa masalah yang sebenarnya ada di antara kalian? Kalian sebenarnya dalam periode Ten of Pentacles. Sebenarnya ada satu impian, ada satu harapan bisa membangun suatu keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, kemakmuran. Kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Itu impian kalian. Jadi kalau memang ada yang dari kalian sudah berkeluarga, itu yang kalian harapkan untuk bisa jalan di dalam keluarga kalian. Ya. Kalau yang Sora lihat. Ada keluarga di sana. Jadi ada impian tentang keluarga atau ada koneksi secara keluarga. Namun di sini juga ada Two of Cups ya. Kalian itu saling menyupport satu dengan yang lain, saling mendukung, saling berusaha menjadi couple yang baik. Di sini ada energi dari couple ya. Ada yang memang energi dari
apa, soulmate, ada energi dari twin flame gitu ya, yang saling sama-sama. Namun di tengah-tengah ada Five of Swords ya. Ternyata ya, di sini adanya suatu gambaran dari kekecewaan ya. Kalau Sora tuh datang ke sini adalah seseorang, Sora melihatnya, menangkapnya di kartu ini. Ada seseorang yang hadir di sini mewarnai hubungan kalian yang membuat hubungan itu menjadi penuh dengan keresahan. Jadi di sini ada kehadiran orang ketiga. Entah orang ketiga, keempat, kelima gitu ya. Yang membuat hubungan tuh juga jadi penuh dengan perdebatan yang mana saling memojokkan, saling menyalahkan dan saling menyerang. Jadi kata-kata tuh saling menyerang dan saling menyakiti kalau Sora lihat di sini, ya. Karena saling membela diri merasa dirinya benar gitu loh. Dia mungkin juga ngeles, kamunya ya sama-sama lah ya namanya ribut gitu kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, jadi kompleksitas masalah dalam hubungannya itu memang complicated ya. Antara memang kondisi kalian yang sudah sering banyak sekali ribut dan banyak sekali salah paham dari A sampai Z ya. Jadi sama ini banyak masalah-masalah yang tidak terselesaikan solusinya. Lalu di sini juga ada tentang masalah finansial yang cukup krusial ya. Karena situasinya di sini kayak padahal baru membangun gitu loh. Baru sama-sama mencoba. Situasinya ketika ada masalah finansial ini kondisinya tidak cukup karena itu tadi kan Sora udah bilang tabungannya nggak cukup ya. Dan dengan ditambahnya dengan kehadiran orang ketiga. Nah ini semakin membuat hubungan tuh jadi nggak bisa benar-benar solid untuk bertahan kalau Sora lihat di sini ya. Maka yang terjadi sekarang hubungan itu seperti buntu. Ya, hubungan tuh sekarang seperti dead, seperti mau berakhir gitu ya, seperti mau berakhir tapi nggak jelas ini arahnya mau kemana. Seperti mau dilepas susah, tapi mau dilanjutin begini situasinya gitu ya, kalau yang Sora lihat. Sedangkan ada satu harapan bisa sukses, bisa berhasil gitu loh. Jadi ini tentang masalah kesuksesan. Ada yang sekarang fokusnya gitu loh ya, pingin mencari kesuksesan dulu. Nah gimana caranya kesuksesan kalau finansial aja belum stabil. Sehingga yang kalau tadi berpasangan gitu loh ya, bisa diambang perpisahan karena hubungannya itu kayak aduh aku kayaknya situasi nggak kondusif gitu loh. Seperti kayak merasa mungkin ada yang di sini terbeban secara finansial, udah gitu ada menghadirkan orang ketiga gitu loh. Sedangkan pengen mencari seseorang yang mungkin bisa diandalkan. Ya. Di sini kalian punya ide atau punya perbedaan prinsip dan perbedaan pikiran yang nggak sama. Jadi di sini memang mulai dari masalah prinsip. Nah ini makanya pentingnya untuk yang namanya komunikasi dan membicarakan apa yang menjadi ide dan pikiran masing-masing. Karena di sini terjadi perbedaan prinsip dan perbedaan pikiran. Ya. Namun di sini terjadi sebuah situasi yang pasrah karena merasa seperti terjebak, merasa masih bingung harus gimana. Jadi di sini ada yang pasrah, ada energi pasif antara kamu yang pasif, dia yang pasif atau kalian sama-sama pasif di sini. Surrender, energi yang pasif ya kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Sehingga ada situasi yang saling menghilang, menarik diri antara kamu yang memang menarik diri dari dia atau dia yang menarik diri dari kamu. Ghost, ya, menghilang seperti kata-kata ghosting gitu loh. Ya kan? Seperti kayak saling berusaha untuk ya udah karena yang satunya ngilang, yang satunya lagi juga kayak ya udah dia ngilang aku juga ngilang gitu loh. Jadi ini sama-sama balance ya, saling kayak membalas gitu loh. Dia diem, kamu ikutan diem gitu ya. Dia marah, kamu ikutan marah dan sebaliknya ya kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Di sini ada satu kepesimisan, tidak adanya kepercayaan diri gitu. Ada ketakutan kayak hubungan ini sebenarnya masih bisa dijalanin nggak sih? Kayak ada satu ketidakyakinan gitu loh. Tapi di sini di balik ketidakyakinan itu masih ada yang punya harapan. Jadi di sini ada dua, ada yang punya keyakinan, ada yang masih punya harapan, ada yang udah enggak gitu loh. Intuisi bermain di sini gitu loh. Sebenarnya kalau ada intuisi di dalam pikiran kamu yang kamu pikirkan saat ini soal hubungan ini, itu bisa jadi sesuatu yang memang dia pikirkan. Di sini ada yang berusaha mencari kebahagiaan. Karena gini loh, sekarang hubungan berada di persimpangan, bingung mau gimana, pasrah gitu ya, cuman ngikutin alur yang satunya lagi gitu ya. Kenapa? Karena di sini seperti sudah gini, ada energi putus asa yang kayak aku cuma pengen mencari kebahagiaan gitu loh. Kalau kayak begini gimana caranya? Apakah bisa mendapatkan kebahagiaan
yang aku impikan atau aku harapkan. Sekarang dengan situasi dia yang saling berdiam diri ini gitu ya, terus habis itu dengan situasi berada di persimpangan, gloomy, kita mau lihat apa yang sesungguhnya ingin dia sampaikan sama kamu. Yang pertama, terbalik kartunya sebentar ya, ini nempel. I should have been more honest with you about how was I feeling at the time. Dia merasa bahwa dia seharusnya lebih banyak jujur sama kamu tentang apa yang sebenarnya dia rasakan pada kala itu. Ya, pada waktu kalian ribut, kalian kesalahpahaman gitu loh ya. Artinya di sini memang ada energi dari ketidakjujuran dan dia menyadari bahwa dia banyak tidak jujur sama kamu. Mungkin dia tidak jujur kalau dia sedang punya masalah secara finansial. Dia nggak jujur kenapa dia berselingkuh. Kenapa gitu loh. Kenapa dia berselingkuh? Ya kan? Nah, di sini gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat, di sini ada gairah yang tidak tersampaikan. Di sini ada gairah dan gelora yang membara gitu ya. Namun tidak tersampaikan kalau Sora lihat di sini. Jadi, ya, salah satunya alasan dia berselingkuh ya, ada gairah-gairah yang kayak menggelora di dalam dirinya dia gitu loh ya. Dan kamunya pasif gitu loh. Sehingga dia itu seperti mencari pelarian dan mencari apa ya? Mencari kayak tempat untuk menuangkan segala gairah, segala emosi diri, perasaan, menggebu-gebu, hasrat ya. Kalau surat di sini juga energi ada dari hasrat. High Priestess-nya menyatakan energi yang pasif gitu. Sebenarnya ya dari awal gitu. Sebenarnya dia sudah ada sesuatu yang dia merasa seperti aku tuh nggak berbalas gitu loh. Ada hasrat aku yang tidak terpenuhi. Nah ini kan harusnya disampaikan gitu loh. Kenapa diem aja, malah kenapa jadinya berselingkuh. Kalau memang ada godaan dan merasa godaan itu besar, harusnya dibicarakan kan. Gitu loh. I just have to do something else right now. Please try and understand. Jadi sekarang dia sedang dalam periode diem, nggak komunikasi sama kamu, menjauh dan sebagainya. Sebenarnya itu karena dia sedang melakukan sesuatu yang lain saat ini. Ya, dimana yang Sora lihat adalah fokusnya mencari keselamatan dalam arti secara finansial, pingin menyelamatkan dulu situasi yang nggak kondusif. Ingin mencari ide dulu agar situasi finansial dia bisa sukses. Ketika situasi finansial sudah bisa lebih balance, akan lebih bisa berpikir yang lebih sehat gitu loh. Kalau sekarang secara ekonomi aja udah nggak sehat, yang ada secara emosional jadi berantem terus sama kamu gitu loh. Karena ada situasi yang merasa nggak aman. Dan sebenarnya ingat ya, apa yang akan dia sampaikan, Sora sampaikan apa adanya dari kartu. Jadi jangan bilang Sora mau jokin siapapun, ngompor-ngomporin ya. Kalau mau baca general reading, tolong diterima apa adanya. Sora memang sudah memutuskan Sora tidak akan jadi reader yang sugar coating. Sorry goyang. Ya. Jadi apa yang dibacakan di kartu itu diterima. Tolong diterima dulu, mau ada manis, mau ada nggak manis gitu ya. Kalau memang nggak ngerasa, jangan baper dan marah-marah. Namanya general reading, belum tentu buat kamu. Ya. Intensitas kamu, apa namanya, membuat dia bersemangat tapi juga mengalami satu perasaan nggak nyaman. Ya, jadi di sini kalau Sora lihat, mungkin ada yang merasa terintimidasi, mungkin merasa tertekan. Walaupun mungkin kamu tidak bermaksud seperti itu, tapi dia merasa kayak ada energi intimidasi atau tekanan, ya, yang mungkin tanpa sadar atau dengan sadar kamu berikan kepada dia. Yang berikutnya, tapi kata-kata kamu terus-terusan ada di dalam pikirannya dia. Kata-katanya itu apa? Bisa saja kata-kata yang positif dan kata-kata yang negatif, ya. Kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang menyakiti. Nah, ingat-ingat lagi aja, kamu kebanyakan ngomonginnya apa ke dia. Ya, itu masih terus kayak kepikiran di dalam kepalanya dia. Aku hanya ingin menjadi diriku apa adanya, aku nggak mau lagi menjadi orang lain. Jadi mungkin di sini gitu ya, selama ini dia menjadi orang yang banyak pura-pura, nggak jujur, tapi sekarang dia pengen lebih jujur dan terbuka bahwa ya sudah, memang sekarang kondisi aku lagi kayak gini, aku brengsek, ya sudah, ini aku akuin gitu loh. Ya, yang berikutnya. Akankah kamu menolak aku? Jadi di sini ada kekhawatiran kamu tidak bisa menerima dia kembali. Apalagi dengan kondisi dia yang secara finansial berantakan dan ada orang lain. Apakah kamu masih bisa menerima aku? Dia tidak siap untuk tanyakan sama kamu langsung. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi orang ini sesungguhnya masih sering sekali bermimpi tentang kamu. You've been in my dreams. Ya, orang ini sedang berjauhan sama kamu, sedang dalam situasi pasif, tapi sesungguhnya masih sering mimpiin tentang kamu gitu loh.
Dan dia akhirnya menyadari bahwa setelah dia merenungi dan dia berpikir sebenarnya tuh nggak ada yang lain yang bisa menyamakan kamu. Jadi orang ini akhirnya menyadari bahwa entah orang yang dia pilih, selingkuhannya, itu nggak bisa dibandingin lah sama kamu, gitu ibaratnya. Dua hal yang sangat berbeda. Ya. Yang berikutnya. Dan dia baru tahu bahwa kamu selama ini menjadi orang yang sangat baik sama dia. Kita coba lihat apa sih kebaikan kamu yang sekiranya kamu berikan sama dia. Secara garis besar aja ya. Kan? Kamu selalu menjadi orang yang gak pernah perhitungan sama dia. Kamu kasih effort sama besarnya seperti dia berusaha effort sama hubungan ini. Ya, kamu nggak pelit dari segi finansial, dari segi waktu, dari segi tenaga. Kamu banyak effort ke dia. Kamu banyak memberi maaf, memberi perhatian, bantuin dia secara finansial gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu juga menjadi seseorang yang kayak ya udah dianya lebih pemarah, akunya lebih sabar. Dianya lebih gimana, akunya lebih gimana supaya balance gitu loh. Ya, kalau Sora lihat, kamu juga berusaha menaikkan nilai diri kamu, ya. Dan kamu jadi orang yang selama ini banyak men-taking care dia, ya. Kalau memang kamu pasangan sahnya dia dan kalian udah punya anak, kamu juga jadi orang yang men-taking care anak-anak, men-taking care keluarga secara utuh. Menjadi gini loh, banyak dari kalian yang berusaha melakukan posisi kalian dan melakukan tugas kalian menjadi seorang pasangan. Queen of Cups gitu. Menjadi support tuh seperti apa sih gitu loh. Jadi sosok keibuan juga, kebapaan juga, lemah lembut juga gitu loh. Yang kalau Sora lihat di sini. Dan kalau Sora di sini memang berarti banyak yang sudah berulang polanya dimaafin, ya. Dan ada King of Cups dan dia menyadari bahwa kamu sudah menjadi orang yang sangat memahami perasaan dia yang terdalam. Jadi orang yang berusaha paling ngertiin dia lah ya. Gitu loh ya. Situasi dia naik dan turun kamu yang jadi berusaha ngertiin dan diimbangin gitu loh. Dan sesungguhnya dia masih cinta kamu. Dalam situasi dia yang diem seperti sekarang, sebenarnya dia masih cinta kamu dan masih sayang kamu. Oke, dan dia sedang berusaha menenangkan pikirannya dia, ya, yang sedang carut marut, yang sedang nggak menentu. Pikiran dia banyak yang nggak menentu, Sahara, ya. Jadi dia kayak berasa, aku harus tenangin pikiranku dulu yang berantakan. Dan seandainya aku bisa tahu segala sesuatu dari awal, aku mungkin bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi orang ini sedang berusaha menganalisa kondisi finansial dia, sedang berusaha menganalisa kondisi percintaan dia sama kamu. Jadi banyak hal yang sedang dianaliskan dan dia pikirkan. Salahnya di bagian mana? Banyak hal-hal yang dia missing, hal-hal yang dia bolong, yang dia nggak tahu gitu loh. Dia cuma mencari kebahagiaan sesaat aja. Kamu memberikan dia banyak sekali inspirasi. Jadi sekarang ya, dia lagi berpikir, lagi merenung ya sambil memikirkan soal kamu, mungkin soal anak kalian kalau kalian sudah berkeluarga, soal masa depan kalian. Dan kata-kata kamu tuh banyak yang men-trigger dia untuk jadi mikir loh gitu loh. Dan dia sesungguhnya ingin minta maaf kalau sesungguhnya dia telah mengecewakan kamu. Jadi nggak bisa jadi seseorang yang bisa diandalkan dan nggak bisa jadi seseorang yang bisa dibutuhkan. Ya, sesungguhnya dia ingin minta maaf. Dan dia minta maaf karena selama ini telah sering berbohong sama kamu karena menganggap bahwa berbohong tuh lebih mudah daripada jujur. Lebih gampang lah ya. Supaya nggak jadi masalah gitu ya. Dan dia sebenarnya ada di sini merasa tidak percaya diri dan merasa kayak bagaimana mungkin kamu masih sayang aku, kamu masih cinta aku setelah aku sudah menyakiti kamu. Ya. Nah, jadi ya, orang ini sedang mencari jalan keluar, creativity. Orang ini sedang mencari cara untuk bisa keluar dari masalahnya dia. Kasih dia waktu, Sahara, ya. Orang ini pikirannya tuh lagi carut marut, semakin ditekan semakin diintimidasi. Selama ini aja dia sudah ada beberapa yang merasa terintimidasi. Semakin terintimidasi semakin dia koslet kalau bahasa Sora. Biarkan dia tenang dulu dan biarkan dia nyaman dulu. Dia sedang berusaha mencari kenyamanan dan menyelesaikan segala apa yang harus diselesaikan. Ya. Karena dia berusaha menjaga situasi dia. Dia berusaha menjaga situasi dia. Dia berusaha juga menjaga situasi kamu. Dan dia sedang berusaha menjadi sosok yang lebih kuat. Ya, jadi dia memang sebenarnya takut ya datang ke kamu menjadi sosok yang kelihatan lemah, kelihatan nggak berguna gitu loh. Sesungguhnya masih ada cinta di sana untuk kamu. Masih ada love.
Meskipun masih banyak hal yang penuh dengan misteri. Jadi kalau Sora lihat ya, orang ini akan masih ada cinta sama kamu, tapi memang dia masih butuh waktu untuk sendiri dan menyelesaikan segala urusan. Jadi untuk sementara waktu dia memang akan berpasif, tidak melakukan mungkin banyak hal seperti apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan, tapi itu tidak lain dan tidak bukan karena dia berusaha menjaga situasi dan kondisi yang sekarang tidak kondusif. Kalau Sora lihat, ya. Kita akan lihat secara garis besar apa yang akan terjadi ke depannya. Ada Two of Swords, akan masih ada situasi yang cukup lama untuk stuck ya. Dimana dia harus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi masalah ini memang Sora akan fair apa adanya. Gak akan bergerak dengan cepat. Ada situasi yang akan stagnan dulu. Ya. Dia belum bisa bertindak. Sampai situasi dan kondusif, segala sesuatu lebih kondusif dari keadaan dan lingkungan juga. Ya. Sampai dia berhasil itu baru bisa berjalan kalau Sora lihat di sini. Ya. Dan ada Six of Wands, sampai dia mencapai suatu keberhasilan dan suatu kesuksesan, dia baru bisa berani bergerak ke arah kamu. Karena memang keinginan dia itu supaya bisa sukses dan berhasil. Jadi memang tujuan utama dia sekarang itu adalah mencari kesuksesan dan keberhasilan. Ya. Dia mau perbaikin dulu keadaan yang bisa dia perbaiki, yang bisa terlihat secara nyata efeknya. Sebelum dia bisa ke kamu. Karena percuma sekarang kalau situasi belum bisa jadi lebih kondusif. Queen of Wands, dia masih suka sama kamu, masih sayang sama kamu, masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Gitu ya kalau yang Sora lihat. Jadi walaupun dia narik diri dan diem, ya dia masih sayang. Ace of Cups, dia akan datang kembali membawa cinta dan berkomunikasi lagi sama kamu. Ya, tapi untuk sementara waktu akan ada satu periode stagnan yang cukup lama. Di sini ada angka 26 ya, 26, 261 ya. Jadi bisa 2 bulan, bisa 2 tahun. Semoga nggak 2 tahun ya. Atau 2 minggu. Sora rasa 2 bulan lah minimal ini. Kalau lihat situasi kayak gini. Kayaknya 2 minggu nggak mungkin gitu loh. 6 minggu, 6 bulan. Ya, 1 minggu, 1 bulan. Sora lihat di antara itu. Sora berharap jangan sampai tahunan ya. Gitu loh. Mungkin paling tidak 1-2 tahun semoga ya bisa lebih cepat selesai ya. Paling nggak cepat ya 2 bulan lah. 6 bulan lah paling nggak udah ada perkembangan dari situasi ini. Sora mau baca apa adanya. Energinya. Tapi di sini ada keinginan nanti dia kembali lagi membawa perasaan sayang dan cintanya ke kamu kalau Sora lihat. Ya. Ya, hanya dia takut ditolak, dia takut terhadap penolakan, rejections. Jadi dia memang akan melihat situasi dan kondisi ya, mencari pencerahan karena dia takut ditolak. Gitu. Karena mungkin ada kata-kata kamu yang kayak misalnya, aku kalau nanti kamu udah selingkuh sekali aku udah gak mau maafin lagi ya dan sebagainya. Itu sih kalau yang Sora lihat. Masih penuh dengan kesedihan. Jadi masih menjadi misteri kapan dia datang ke kamu. Tapi yang pasti situasi dan kondisi kamu ada di ujung terakhir list gitu loh. Bukan berarti karena kamu nggak penting. Justru membuat gini. Situasi dan kondisi sudah lebih kondusif baru akan ke kamu. Ya. Orang gini. Jadi rumahnya udah lebih bagus baru habis itu masukkan manusianya. Kan nggak mungkin kan kita perbaikin rumah atau kita dekor rumah kalau orangnya masih ada di dalam. Itu paham ya? Contohnya Sora. Jadi memang dia berusaha untuk segala sesuatu, situasi dan kondisi lebih kondusif baru akan ke kamu. Untuk astrologinya di sini sebenarnya ada semua ya. Kalau yang Sora perhatiin sih semuanya sebenarnya ada gitu loh. Astrologinya. Hanya memang paling banyak ya didominasi oleh ada di sini dari Aries, Leo, Sagittarius. Lalu juga di sini ada dari Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat untuk alfabetsnya ya. Kita mau coba lihat untuk alfabetsnya. Sebentar, barang Sora berantakan. Kesenggol, maafin. Ini sempit Sahara, jadi aku ngambil barangnya di sana. Stop. Nah, coba ya kita lihat. Ada J, Y, W, E, I. Maaf ya kalau aku tuh orangnya nggak bisa rapi. W. Alah, D. Tanganku kayak gede banget gitu loh. Ininya kecil. O, R, S, C,
E, E, K, sama S. Dicek ya nama-nama depan, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora bagikan bisa mengambil yang positif, buang yang negatifnya. Semoga bisa membantu kamu. Kalau kamu masih mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut dan sebagainya, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Nontonin semua videonya Sora karena sifatnya timeless reading. Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sahara. I love you as always. Bye-bye.